Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih siang ini? Tadi kita udah belajar ya dengan Widya Iswara kita tentang nilai-nilai SMART ASN nih, mulai dari ada indikator dan juga ada kompetensi sebagai ASN yang SMART itu gimana sih? Nah, sekarang kita mau diskusi nih tentang implementasi SMART ASN ini dalam rangka SMART Governance. Dimana nanti kita akan bahas kasus-kasus dan lainnya. Tapi sebelum itu kita mungkin kenalan dulu ya. Di kelompok ini kita ada 5 orang, mulai dari aku, Nadifa akan menjadi moderator, dan kemudian penanggap serta mantiknya nih, ada teman-teman semua, ada Suryanita Fadlia, kemudian ada Muhammad Altaf Gifari, ada Siti Khotimah, dan juga Luis Alvin Adara. Oke, teman-teman di sini kita akan diskusi dan juga bahas terkait kasus-kasus yang akan kita cocokkan nih dengan nilai-nilai ASN apa yang sudah terimplementasi ataupun yang belum terimplementasi. Kalau gitu, kita mulai aja ya. Mungkin kita bisa lempar dulu ke Anita terkait apa sih contoh yang bisa Anita bawa ke diskusi ini, baik itu boleh dalam konteks Smart ASN ataupun Smart Governance. Silakan Anita. Oke, jadi dari aku mungkin aku mau bawa good practice ya yang sebenarnya ini tuh dari sebenarnya bisa smart governance, bisa smart ASN juga untuk yang melakukan. Jadi ada namanya Cloud Camlu. Mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba waktu magang kemarin selama beberapa minggu di unit kerja masing-masing. Cloud Camlu ini tuh buat mengintegrasikan dokumen dan juga pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kita bisa nyimpen, kita bisa berbagi, kita juga bisa ngelola dokumen secara aman dan juga efisien. Nah, ini tuh bisa mempermudah kita nih buat bekerja dengan fleksibel dan di mana saja kayak WFA gitu. Nah, Cloud Camlo ini menurut aku itu merupakan salah satu bentuk transformasi digital diplomasi dan dia ini tuh menjaga kedaulatan dan keamanan data nasional juga gitu Nadifa. Wah, menarik nih, karena kita semua juga menggunakan Cloud Camel itu ya di unit kerja kita masing-masing. Kalau dari Kak Alvin, apa sih kira-kira kunci keberhasilan dari penerapan Cloud Camel ini sebagai smart governance nih? Iya, jadi penerapan smart cloud Kamu untuk menunjang smart governance ini perlu didukung dengan beberapa hal. Yang pertama itu pimpinan di unit, baik itu direktur, dirjen, dan beberapa pimpinan lainnya itu harus memberikan atau membiasakan penggunaan cloud Kemlu ini dalam dalam penyusunan dan penyebaran dokumen. Sehingga setiap tim, setiap unit, untuk nantinya semua unit di Kemlu ini dapat menggunakan cloud Kemlu dengan baik. Lalu kita juga sebagai penggunanya, sebagai end user harus sadar nih akan privasi dan keamanan data karena memang data-data yang kita handle ini kan tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Terus untuk beberapa orang yang mungkin perlu adaptasi lebih, jadi ini harus mendapatkan atau harus bisa beradaptasi dengan user experience-nya sehingga nanti user experience ini bisa memudahkan pegawai dalam menggunakan platform Cloudflame ini sendiri. Thank you, Calvin. Setuju banget sih memang. Dan ini sangat sejalan dengan nilai SMART, yaitu IT dan juga integritas, di mana Cloud Camel ini membantu menjaga kerahasiaan dokumen instansi saat kita berkomunikasi via online. Dan juga ini juga mengikuti adanya perubahan teknologi dalam pengelolaan dokumen di masing-masing satuan unit kerja Camel. Tapi kita tahu, selain adanya implementasi yang terlaksana dengan baik, pasti juga ada implementasi yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan smart governance. Apa mungkin ada contoh dari Kalpas? Nah iya, pas banget nih. Kalian sempat dengar nggak sih beberapa waktu yang lalu itu ada kasus, ada wacana gitu di mana pemerintah Arab Saudi akan memotong setengah jumlah jamaah haji dari Indonesia. Karena tuh di pelaksanaannya di tahun ini tuh dianggap kurang bagus. Betulnya sih sebabnya tuh ada dua. Pertama, ada data-data kesehatan dari Indonesia yang dianggap tidak sinkron nih dengan kondisi aslinya sehingga ada jamaah yang sudah sakit berat tapi masih bisa berangkat haji. Kedua, pelaksanaan di teknis di lapangannya itu juga bermasalah. Ada masalah konsumsi lah, masalah akomodasi, masalah transportasi itu tidak dilaksanakan dengan baik. Karena dengar-dengar nih banyak panitia yang harusnya dia bantu ngurus jamaah tapi justru jalanin ibadah haji sendiri. Ini kayaknya masalah yang cukup kompleks ya, karena sepertinya ini menyangkut dengan koordinasi yang tidak sesuai antara di pihak satu dan pihak lainnya. Kalau menurut Kak Siti, kira-kira apa sih mungkin yang bisa kita lakukan untuk pencegahan dan juga alternatif cara menghadapi dan menghindarinya nih di masa datang?
Baik, kalau dari kasus tadi, menurut saya pencegahannya itu bisa dengan pemanfaatan IT nih, terkait riwayat kesehatan jemaah tadi. Pihak pelaksana haji bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam membuat database digital. Namun demikian, data yang terdapat di dalamnya masih belum sempurna kan memang selama ini. Mungkin ada data yang belum sempurna. Hal ini dapat dicegah dengan dilakukannya double check atau verifikasi data kesehatan yang ada agar kebenaran data dapat dipastikan. Nah, terus tadi terkait dengan panitia yang juga ikut melaksanakan ibadah haji, itu profesionalisme ASN dan juga penyelenggara pelaksana haji juga harus ditingkatkan tuh, biar nantinya makin profesional seperti itu. Setuju banget sama Kak Siti, karena ini seperti yang sudah disebutkan ya, tidak sesuai dengan nilai SMART, ASN, profesionalisme, dan juga integritas. Dan Kak Siti menghadirkan solusi cara pencegahan dengan kolaborasi IT dalam mengakses database yang double check. Em, kita mau diskusi lagi nih. Kalau terkait kita cari contoh yang baik lagi deh gitu. Kita udah bahas yang baiknya dan buruknya. Tapi pasti masih banyak lagi contoh baik dalam penerapan good governance ini. Kalau dari Kak Alvin sendiri, apakah ada pembahasan mengenai aplikasi ataupun manajemen ASN sejenisnya yang menggunakan IT nih? Iya, Nadifa. Jadi kan namanya pelayanan publik itu kan pasti masyarakat yang langsung merasakan itu punya hak nih untuk melaksanakan aduan. Biasanya kan yang kita tahu nih harus harus viral dulu segala macam. Padahal sebenarnya ini udah ada satu aplikasi atau platform yang dapat menampung aduan-aduan dari masyarakat secara langsung. Namanya lapor.go.id atau di aplikasi di Android maupun iPhone. Melapor ini merupakan bentuk dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Bahkan kita bisa memilih instansi mana yang akan kita adukan. Nah, hanya instansi tingkat nasional, ada daerah, bahkan ada beberapa BUMN juga. Gitu. Jadi ini platform yang sangat mendukung digitalisasi, utamanya hubungannya langsung dengan yang kita layani, yaitu masyarakat. Ini keren sih, karena cakupnya nggak cuman lokal, tapi juga udah nasional nih. Kalau menurut Anita, kira-kira apa sih langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan ini dan memperluas cakupan aplikasi si lapor ini? Oke, kalau menurut aku lapor ini menarik banget ya. Dan sebenarnya lapor itu tuh nggak bisa cuma berhasil dari instansi ini saja, satu instansi saja, tapi dia juga membutuhkan komitmen dari lintas instansi. Jadi misalnya lapor ini memerlukan pengelolaan bersama dengan kementerian lain seperti Kemenpan RB, terus juga dengan kantor staf presiden dan ombudsman. Karena pelaporan ini tuh nggak hanya cuma ke satu instansi, tapi juga pasti harus ke instansi lain. Bener banget Anita, ini tuh em, mengenai pelayanan ke masyarakat ya, yang langsung berkontak dan berorientasi pelayanan nih ke masyarakat kita sebagai ASN. Nah, ini dalam konteks nilai Smart ASN ini sangat pas dinilai hospitality dan itu pemanfaatan IT sangat membantu dalam core value-nya ASN nih berorientasi pelayanan tadi. Em, Oke, karena udah ada dua pembahasan mengenai good governance, mungkin kita boleh deh satu lagi pembahasan tentang yang bad governance-nya ini. Mungkin dari Kak Siti ada contoh ataupun kasus yang bisa kita bahas nih, isu yang bisa kita diskusikan bersama. Ya, jadi kalian masih ingat nggak sih di awal tahun ini ya, kisaran Februari, itu ada kasus kelangkaan LPG tuh, imbas larangan penjualan LPG 3 kilogram yang melon di tingkat pengecer. Nah, kasus kelangkaan LPG 3 kilogram ini, itu tuh menurut aku bisa kita lihat dari apa ya, kaca bad kasus yang manajemen ASN gitu ya. Karena kebijakan ini itu waktu itu membuat antri panjang tuh dan distribusinya juga terganggu. Banyak masyarakat yang akhirnya terdampak seperti itu. Oke, menarik juga ya dari Kak Siti karena ini di luar instansi pemerintahan ini kasusnya. Mungkin ada tindakan pencegahan ataupun hal yang bisa kita lakukan nih. Kalau dari Kak Altaf ada perspektif lain nggak? Oh iya, jadi ingat kejadiannya sebetulnya kalau kejadian itu tuh bisa dihindari dengan menerapkan nilai-nilai profesionalitas. Jadi kebijakannya itu diuji coba dulu gitu secara bertahap, bukan langsung serentak dilaksanakan. Nah juga selain itu ASN-nya juga harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder sejak awal menggunakan data-data yang akurat. Sehingga kebayang nih sebelum kebijakannya akan dilaksanakan,
dampaknya di masyarakat seperti apa sih? Dan itu juga sebetulnya kan untuk tanggung jawab ASN yang untuk memastikan kebijakan itu bisa adil diterima masyarakat. Selain itu, nilai smart ASN yang bisa kita laksanain untuk menghindari hal seperti ini ya itu juga pemanfaatan teknologi. Jadi eh, nanti masyarakat dalam proses membeli dengan kebijakan yang baru ini ya itu bisa dibantu dengan pendataan yang lebih bagus gitu, misalnya NIK lah atau menggunakan QR code lah. Jadi sehingga apa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu bisa tercapai dengan baik sih kalau menurut aku. Benar banget dari yang udah kita bahas tadi ya teman-teman, nggak cuman isu mengenai di instansi kita terkait good governance, ataupun yang di luar di instansi kita tentang pelaksanaan haji, lapor, dan juga kelangkaan LPG, dan itu tuh nggak jauh-jauh dari nilai smart ASN, profesionalisme, dan juga integritas. Dan tentunya ini juga mengedepankan IT, baik dalam penyelesaian solusi, penyelesaian masalah, dan juga langkah yang bisa dilakukan untuk preventif ke depannya. Em, Terima kasih teman-teman, kita udah diskusi 10 menit kurang lebih terkait eh, gimana kita mengimplementasikan nilai smart ASN ini dalam kerangka smart governance. Terima kasih untuk partisipasi dan diskusinya hari ini. Mungkin bisa kita akhiri dan kita lanjutkan di lain waktu.